Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas proyek terintegrasi tentang pengiriman beras dari Bulog Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan ke Bulog Kota Jakarta Utara. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Pratiwi Rida Putri, Syafullah, dan saya sendiri Triani Rizka Widyaswari. Lalu ini adalah gambaran studi kasus. Sebagai salah satu produsen utama beras di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu barometer terhadap ekonomi perberasan di Indonesia. Rata-rata kontribusi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total produksi nasional selama 2011 sampai 2015 sebesar 7,22%. Lalu, pangsa pengiriman beras terbesar di antara 11 kabupaten pemasok beras antar pulau adalah Kabupaten Parepare sebesar 60,5%. Lalu pada tahun 2015, Kota Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dari Pelabuhan Utama Makassar, kemudian diikuti Belawan dan Ambon. Makanya kami mengambil tujuan ke Kota Jakarta karena permintaan dari Kota Jakarta ke Kabupaten Parepare, Bulog Kabupaten Parepare itu sangat besar. Lalu karakteristik berasnya, karena beras sebagai produk makanan inti sebisa mungkin jauh dari air agar tidak menyebabkan turunnya kualitas seperti berjamur dan sebagainya. Seperti pada saat pengangkutan, kami mengalaskan kontainernya dengan terpal. Lalu dalam perjalanan, beras disusun sedemikian rapi agar tidak terjadi kerusakan karung yang menyebabkan kerugian. Contoh kerusakannya itu seperti karungnya bocor. Packagingnya kami memakai karung goni plastik karena lebih efektif melindungi produk beras dari paparan sinar matahari, kelembapan udara, benturan benda, dan kontaminasi dari kotoran yang membuat tingkat kualitas dari beras tersebut menurun. Dan gambaran karung berasnya seperti ini. Lalu untuk rute pengiriman, kami dari gudang Bulog Kelapa D Parepare ke Maros via tol, lalu ke Pelabuhan Makassar, dilanjut ke Pelabuhan Perak, lalu ke gudang Bulog Jakarta. Dan di sini kenapa kita memakai via tol untuk di Maros ke Pelabuhan Makassar, karena jalanan menuju Pelabuhan Makassar yang dapat kita lalui hanya via tol. Lalu untuk estimasi perjalanan, yang pertama dari gudang Bulog Kelapa D Parepare, kami menggunakan truk kontainer 20 feet melewati jalan arteri KAS 3A menuju jalan tol Insinyur Susami atau Maros, jalan tol Reformasi, Pelabuhan Utama Makassar dengan estimasi perjalanan kurang lebih 3 jam 22 menit yang dapat kita lihat dalam peta. Di sini menunjukkan waktunya 3 jam 22 menit dengan panjang perjalanan 158 km. Dan bongkar muat yang dilakukan di Pelabuhan Makassar kurang lebih 2-3 hari. Lalu kondisi jalan, kami ingin memaparkan kondisi jalannya. Untuk di gudang Bulog Parepare sampai Pelabuhan Makassar, ini kondisi jalan dari gudang Bulog Parepare-nya itu satu arah. Lalu kita menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, Parepare, sampai ke Maros sama seperti ini jalannya, ini dua arah. Lalu ke Jalan Tol Insinyur Susami untuk menuju ke Pelabuhan Makassar. Lalu ini kondisi jalan dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Gudang Bulog Jakarta. Ini dari abis kita ke pelabuhan, jalanannya seperti ini. Jalanan Merak Timur namanya, Surabaya. Itu jalanannya dua arah. Kurang lebihnya kondisi jalanannya seperti ini. Lalu untuk jalan tol Surabaya menuju Kota Jakarta sampai Kota Jakarta, dua arah jalanan tolnya, kurang lebih kondisi jalannya seperti pada gambar. Lalu jalur yang kami ambil untuk dari Pelabuhan Makassar ke Surabaya, yaitu jalur yang ini. Dapat kita lihat, ini untuk ke Tanjung Priuk Jayapura, Makassar, Surabaya. Kami mengambil jalur yang ini.
Lalu yang kedua, Pelabuhan Makassar sampai Pelabuhan Tanjung Perak. Perjalanan menggunakan transportasi laut kurang lebih memakan waktu selama 36 jam dengan jarak 811 km. Yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Perak sampai ke kantor pusat Bulog Jakarta Utara. Bisa kita lihat pada peta, estimasi perjalanan yang ditempuh sejauh 780 km dengan waktu kurang lebih 8 jam 57 menit. Bongkar muat yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak selama 2,4 hari. Lalu dan data inventaris yang kami dapatkan, jumlah beras 1 karung itu sebanyak 25 kilo. Untuk per bulannya kita mengirimkan sebanyak 1.280 karung beras. Lalu untuk per 2 minggunya 640 karung beras. Volumenya kita mengirimkan dalam sebulan bisa mencapai 32 ton. Lalu volume berasnya 16 ton per 2 minggu kita kirim. Kapasitas angkutnya maksimal 8 ton karena kita melalui jalan arteri 3A yang kapasitas maksimal jalannya 8 ton. Lalu jumlah mobilnya 2 truk. Di sini kita mengirim per 2 minggu sekali, jadi bisa di minggu pertama dan minggu ketiga, bisa di minggu kedua dan minggu keempat. Biayanya untuk tarif tol dari Maros ke Pelabuhan Utama Makassarnya, total tarifnya 33.500. Untuk tarif tol dari kendaraan untuk golongan 4 ini dari Surabaya ke Jakarta, tarif tolnya totalnya 1.360.000 dan BBM-nya kita hitung di sini dari Gudang Bulog Parepare ke Pelabuhan Utama Makassar sebesar 813.700, dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Bulog Jakarta itu sebesar 4.017.000. Lalu tiket bypass truk untuk masuk ke Pelabuhan Makassar kita bayar per tahun sebesar 1.200.000. Untuk tarif bongkar muat di Pelabuhan Makassar itu totalnya sebesar 4 juta. Untuk Pelabuhan Tanjung Perak totalnya 5.200.000. Karakteristik moda yang kita pakai ada 2, ada truk untuk darat dan kapal untuk laut. Di sini truknya kita pakai truk kontainer 20 feet dengan panjang 630 cm, lebar 235 cm, tinggi 239 cm dengan dimensi 33 cbm. Berat kosong truk 2,3 ton, lalu berat maksimal truk 16 ton. Karakteristik moda 2, kita menggunakan kapal vessel partikular dengan karakteristik moda ya, vessel namanya Dharma Rucitra 7, terus tipenya vehicle carrier, dan ini kapal Indonesia dengan angka-angkanya yang tingginya 143, lalu beratnya itu 6 ton dan berat maksimalnya itu 16 ton. Untuk karakteristik moda 2-nya kami menggunakan kapal vessel partikular, nama kapalnya Dharma Rucitra 4 dan tipe kapalnya vehicle carrier. Jadi ini gambar artis dari Bulog Parepare ke Bulog Jakarta, diambil dari Asep Inamarga. Lalu ini di kota Parepare-nya bisa dilihat data yang kita masukin ke dalam artdisknya itu ada jumlah muatan 32 ton, jumlah karung 1.280 karung, jumlah angkut 16 ton, 2 minggu sekali, jadi
minggu pertama 16 ton, minggu kedua 16 ton, jadi 32 ton. Jumlah moda yang kita pakai 2. Tarif tol totalnya 33.500. Total BBM yang dipakai dari Gudang Bulog Parepare ke Pelabuhan Makassar itu sebesar 813.700. Jarak yang ditempuh 158 km. Kita pakai truk kontainer 20 feet dengan panjang moda 630 cm, lebar moda 235 cm, tinggi moda 239 cm, dimensinya 33 cbm, dengan berat kosong 2,3 ton dan berat maksimal 16 ton. Lalu dari Parepare kita jalan ke Pelabuhan Makassar melewati tol. Melewati tol ke arah Maros karena hanya bisa dilewati untuk ke Pelabuhan Makassar hanya bisa dilewati dengan jalan tol, dan di sini kita nggak masukin data jalan tolnya karena kita nggak nemu data jalan tolnya, jadi nanti kita bakal bikin manual untuk data jalan tol. Lalu di sini kita beralih ke Pelabuhan Makassar. Data yang dimasukin ke dalam Pelabuhan Makassar itu ada tiket masuk untuk ke dalam Pelabuhan Makassar sebesar 1.200.000, biaya bongkar muat sebesar 1 juta per hari. Terus lama bongkar muat di Pelabuhan Makassar 2 hari. Moda yang kita pakai kapal Dharma Rucitra 7. Tipe kapalnya vehicle carrier. Gross tonnage-nya 16.164. Beratnya 6 ton 342. Panjang keseluruhannya 143 dan BEM-nya 22 meter. Lalu dari Makassar ke Tanjung Perak, Surabaya, kita gunain jalur laut dengan karakteristik moda yang tadi. Dengan jarak 780 km. Setelah sampai di Surabaya, barang beras itu tersebut dibongkar muat dengan biaya 1.300.000. Lalu dari Surabaya ke Jakarta kita juga lewat tol. Setelah kita hitung-hitung, dari semua moda yang kita ambilnya ini yang paling murah. Jumlah tolnya itu totalnya 1.360.000. Terus untuk biaya BBM 4.017.000. Di sini juga dari
pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Jakarta itu kita lewat tol juga dengan biaya yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan ini udah sampai di Bulog Jakarta dari Surabaya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.